Nah, saudara, visi berarti apa yang datang dari Tuhan kepada kita untuk terjadi dan terwujud dalam hidup kita. Sedangkan misi adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan bersama. Dan kita bersyukur memasuki usia kita yang ke-27 sebagai gereja. Allah menghendaki kita untuk tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Itulah visi Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Kita semua akan tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Dan untuk itu Tuhan menyatakan pekerjaan yang harus kita lakukan. Tuhan memanggil kita dan misi kita adalah kita semua, kalau kita sungguh berakar, tertanam, berakar di rumah Tuhan, kita semua akan berbuah dalam kasih, berbuah dalam tindakan kasih. Itulah misi kita. Itu sebabnya saudara, tak ada satupun, saya berdoa dari Jemaat GKI San Jose, pada waktu ditanya apa itu rumah Tuhan, nah, kita tidak mengetahuinya, atau kita bingung, atau kita masih juga kurang paham mengenai apa itu rumah Tuhan, ya. Maka mari kita segarkan kembali dalam perjanjian lama, sebelum kita pahami dalam perjanjian lama, saudara, rumah Tuhan itu bermula dari tabernakel. Apa itu tabernakel? Kemah, kan? Karena kemah itu dibongkar, pasang, dan tetapi kemudian Salomo dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah yang besar dan megah. Baik kemah maupun bait Allah itu bangunan. Tapi di bangunan itulah Allah mau hadir dan berada di dalamnya. Khususnya Allah menyatakan berada di ruang Maha Kudus. Dan kalau Allah ada dan hadir di rumahnya itu berarti Allah sungguh-sungguh berada di tengah-tengah umatnya. Saat keluar dari Mesir dan kemudian kemah Allah itu didirikan, itu berarti Allah ada di tengah-tengah mereka untuk menjadi Tuhan mereka, menyertai, melindungi, menjaga, memberkati mereka, umatnya. Dan itu sebabnya umatnya dipanggil untuk berbakti dan beribadah kepada Allah yang hadir di tempatnya yang kudus itu. Perjanjian lama. Dan bagaimana rumah Tuhan perjanjian baru? Apa itu rumah Tuhan dalam perjanjian baru? Saya harap kita semua akan mengetahui hari ini, karena inilah tema khotbah hari ini. Dalam perjanjian baru, Allah mau berdiam di dalam rumah, itulah rumah Tuhan. Allah mau berdiam di dalam rumah yang dibuat oleh tangannya sendiri. Garis bawah itu, saudara. Ya. Itu dikatakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48-55. Ini berarti bukan tabernakel, juga bukan rumah Tuhan, juga bukan bait Allah, bukan bangunan. Karena itu dibuat oleh tangan manusia. Bait Allah dibangun oleh Salomo, dihancurkan, dibangun lagi, semua dibangun oleh tangan manusia. Termasuk rumah ini adalah bangunan dibuat oleh tangan manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, dan Allah menyatakan, sekarang aku mau berdiam di dalam rumah yang dibuat oleh tanganku sendiri, dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, bukan oleh tangan manusia. Jadi apa itu rumah Tuhan yang tidak dibangun oleh tangan manusia? Rumah, tempat buatan tangan Tuhan sendiri itu apa? Dan itulah visi yang mau dinyatakan Tuhan untuk terjadi dalam gereja kita ini. Yaitu dibuat oleh tubuh dan darahnya sendiri.
Tidak lain, saudara. Yang dimaksud adalah gereja. Nah, mari kita garis bawahi, gereja itu bukan bangunan, saudara. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang hadir di dunia ini. Tidak seperti perjanjian lama, di mana Allah hadir dalam bangunan di ruang Maha Kudus. Tetapi di dalam manusia. Maka mari kita perhatikan, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, karena kita ini jemaat, termasuk kita GKI San Jose, jemaat Tuhan, buatan tangan Allah. Bukan buatan tangan manusia, buatan tangan Allah melalui tubuh dan darahnya itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuah dalam kasih, berbuah dalam kasih. Jadi saudara, rumah Tuhan itu artinya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita beroleh rahmat anugerah, dibuat menjadi ciptaan yang baru. Kita semua menjadi rumah Tuhan, yaitu Kristus diam di dalam kita. Maka ayat emas ini kiranya melekat di hati kita. Efesus pasal 3 ayat 17. Efesus pasal 3 ayat 17 yang tadi kita baca, kita resapi kembali. Sehingga oleh imanmu, percaya kita, Kristus diam di dalam, itu artinya rumah Tuhan. Kristus diam di dalam hatimu. Buat yang persekutu kemarin di rumah Rita, saya rasa sudah paham apa yang dimaksud dengan hati. Hatimu itu artinya dirimu, dan kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah visi kita. Betapa ajaibnya, misteri agung. Ini rahasia agung kerajaan Allah. Ini misteri agung. Kristus diam di dalam kita, dan kita menjadi rumah Tuhan. Itulah rumah Allah dalam perjanjian baru. Maka perhatikan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu? Saya harap tidak ada satupun kita jemaat GKI San Jose yang tidak tahu. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu? Hari ini kita semua tahu misteri rahasia ini, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita rumah Allah. Diulang-ulang terus, saudara, ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam kamu? Diulang lagi di ayat yang lain. Kita, jemaat Tuhan, adalah bait dari Allah yang hidup. Dan inilah misteri, inilah rahasia agung yang dunia tidak akan pernah mengetahuinya. Maka kalau sudah baca Efesus pasal yang ketiga, bacaan kita hari ini, Efesus pasal 3, 14, 21, LAI memberikan judul doa dari Rasul Paulus, sama dengan New International Version. Tapi kalau kita baca dalam King James Version, New King James Version, judulnya adalah Appreciation of the Mystery. Appreciation of the Mystery. Karena di dalamnya firman Tuhan yang kita bicarakan ini, saudara, memang berbicara mengenai keagungan rahasia kerajaan Allah. Misteri yang dahsyat. Misterion itu dalam bahasa aslinya. Rahasia. Sebagaimana sudah disinggung di ayat sebelumnya, kalau sudah baca seluruh surat dari Efesus, ini sudah disinggung sebelumnya. Ya, pasal 1 ayat 9 saya bacakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia. Itu arti dalam bahasa Yunani misterion, rahasia. Rahasia kehendaknya kepada kita. Lalu di pasal 3 ayat 3, Rasul Paulus berbicara apa yang menjadi tugas panggilannya sebagai Rasul Tuhan itu. Apa? Apa tugas dari Rasul Paulus itu?
Kita baca di pasal 3 ayat 3. Menyatakan rahasia misterion kerajaan Allah itu. Itulah tugas dari rasul, menyatakan rahasia atau misterion ini. Dan di pasal 5 ayat 30, Paulus menyatakan kembali, rahasia misteri ini besar dan agung. Kepada jemaat di Kolose, saudara, Paulus menyatakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya sebagai rasul. Apa itu? Sekali lagi dia berkata, yaitu rahasia misterion yang tersembunyi dari abad ke abad, yang sekarang perjanjian baru dengan tirai bait Allah terbelah dinyatakan kepada orang-orang kudus, saudara dan saya. Kolose 1:27, kepada mereka, yaitu jemaat Tuhan. Itu berarti kita juga, jemaat orang-orang percaya. Allah mau memberitakan. Itu sebabnya memakai semua rasul untuk menyatakan betapa kaya dan mulianya rahasia misterion kerajaan Allah ini di antara bangsa-bangsa. Yaitu apa? Yaitu Kristus diam di tengah-tengah kamu. Itu bait Allah, itu rumah Tuhan. Kristus ini, humi, dalam bahasa Yunaninya, Christ in you, di dalam kamu, kamu menjadi rumah Allah. Darah, inilah yang dimaksud Alkitab dengan rahasia misteri dalam bacaan Injil pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, yaitu murid-muridnya, dinyatakan diberi karunia untuk mengetahui rahasia misterion kerajaan surga. Tetapi di luar sana yang tidak tahu mengenai hal ini, kepada mereka tidak mengetahui bahwa kita ini adalah rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari ini saudara, dengan visi dan misi Tuhan nyatakan ini, saya harap kita semua jemaat GKI San Jose tahu dengan sungguh Tuhan menghendaki kita semua sungguh-sungguh menjadi misteri rahasia kerajaan Allah, menjadi rumah Tuhan. Dari mana Rasul Paulus tahu mengenai misteri agung ini? Dan dipakai Tuhan jadi alat untuk menyatakan misteri agung dan mendirikan misteri agung itu, di mana termasuk di San Jose berdirilah gereja GKI San Jose, agar menjadi misterion rahasia kerajaan Allah ini. Rasul Paulus sendiri menyatakan di Efesus pasal 3 ayat 3. Perhatikan, Paulus menyatakan bagaimana misterion ini, rahasia ini dinyatakan di depan mataku sendiri, yaitu melalui wahyu, penyataan Allah yang mencelikkan mataku. Kira-kira itu kapan terjadi? Jadi misterion ini dicelikkan di mata Rasul Paulus sendiri. Dan Paulus menyatakan dengan sungguh bahwa rahasia ini dinyatakan di hadapannya dengan wahyu, penyataan Allah itu sendiri. Kapan itu terjadi? Saudara akan melihat di Kejadian pasal Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Apa yang diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 9? Paulus itu sebelumnya namanya adalah Saulus. Kapan Saulus mulai dicatat dalam Alkitab? Kapan Paulus yang nama sebelumnya adalah Saulus itu dicatat dalam Alkitab? Mulai di Kisah Para Rasul pasal 7. Kejadian apa itu? Ada yang tahu? Stefanus direjam batu. Siapa otak dan biang keladinya?
Saulus salah satunya, teroris orang Kristen. Dia ingin membantai, membunuh, dan memporak-porandakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Inilah Saulus. Sehingga di depan matanya dan atas rekayasanya, Stefanus mati direjam batu. Tidak puas dengan itu. Pada waktu orang-orang Kristen semua lari dari Yerusalem, mereka sampai ke Damaskus, Damsyik. Saulus minta surat kepada para rabi-rabi Yahudi untuk diberi hak dan wewenang mengejar orang-orang Kristen sampai dengan Damaskus dan menganiaya di sana. Maka berangkatlah dia dengan misi teroris seperti itu. Apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, Allah mencelekkan matanya sendiri untuk melihat misteri dan misterion ini. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia sudah sampai dekat di kota Damaskus itu, langit memancar terang yang luar biasa. Dia jatuh oleh karena terang yang tak dapat dilihat matanya sendiri, dan dia tahu dia buta. Sebelum kemudian beroleh kesembuhan, ia rebah ke tanah dan terdengar suara. Itulah wahyu Tuhan, itulah penyataan Allah yang pertama kali untuk mencelekkan mata Saulus sehingga dia menjadi Rasul Paulus. Saulus, Saulus. Kita baca di situ. Mengapa engkau menganiaya siapa? Siapa yang dianiaya? Mengapa engkau menganiaya aku? Itu kata Tuhan Yesus. Saya rasa saudara, kalau kita nggak tahu misteri ini bahasa gimana? Yang betul itu, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya murid-muridku? Saulus, kenapa kamu menganiaya orang Kristen? Saulus, mengapa kamu menganiaya anak-anakku? Mengapa engkau menganiaya gereja? Itu betul kan? Tapi perhatikan. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang dianiaya? Yesus sendiri, saudara. Siapa engkau? Jawab daripada Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Kau aniaya. Di situ celiklah mata Rasul Paulus akan misterion agung mengenai umat Allah. Allah bukan hanya peduli. Kita nyanyikan, Allah sungguh peduli. Tetapi Allah sungguh-sungguh merasakan. Tetapi bukan hanya itu. Allah sungguh-sungguh mengalami penderitaan umatnya. Penderitaan gereja dan penderitaannya. Maka Rasul Yohanes saudara menyatakan misteri ini. Kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Dan betapa agung dan besarnya rahasia ini. Bahwa Allah ada di dalam diri kita. Mengerti, bukan hanya mengerti, bukan hanya peduli. Dia merasakan seluruh kehidupan kita ada bersama dengan Tuhan. Penderitaan kita juga penderitaan Kristus Yesus Tuhan sendiri. Penganiayaannya dilakukan terhadap kita adalah penganiayaan terhadap Tuhan sendiri. Mengapa umatnya dan Kristus menjadi satu rasa sedemikian rupa? Inilah misteri agung kerajaan Allah. Adakah kita menyadari, saudara? Bayangkan pada waktu Simon Petrus pertama kali tahu siapa Yesus itu. Kapan? Pada waktu dia dipanggil dan sudah semalaman dia menjala ikan dan terus mencarinya, tapi tak satu pun diperoleh. Kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi kemudian berkata kepada Simon Petrus, sekarang tebarkan jalamu sekali lagi. Guru, orang asing, aku ini sudah semalam, aku ini nelayan. Menangkap ikan bukan pada waktu sudah fajar dan terang, dan tak ada satupun yang dapat kami peroleh. Tapi dia sekarang bertolaklah ke seberang.
dan tebarkan jalanmu sekali lagi. Dan Petrus dan saudara-saudaranya menebar jalan, dan 2 perahu penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Setelah Petrus melihat kejadian seperti itu, dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Bukan lagi orang asing. Dia adalah Tuhan. Maka dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah engkau daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Ini orang Yahudi tahu betul bahwa Allah itu kudus. Orang yang berdosa tidak mampu dekat dengan Tuhan. Orang yang berdosa akan mati di hadapan Tuhan. Jauhlah engkau daripadaku, aku ini orang berdosa. Dekat dengan Tuhan saja buat kita orang berdosa, saudara, tidak layak. Kita semua akan binasa. Namun misterion agung tubuh dan darah Tuhan ini dinyatakan. Kita orang-orang berdosa bukan hanya dapat dekat dengan Tuhan, bukan hanya boleh di samping Tuhan. Tuhan menjadikan kita sebagai rumah Tuhan, bahwa Allah tinggal diam di dalam kita. Bukan hanya dekat sehingga Rasul bilang, pergilah engkau Tuhan, aku ini orang berdosa, aku binasa apabila dekat dengan engkau. Tetapi hari ini kita melihat misteri agung, bahwa Kristus mau diam di dalam kita orang-orang berdosa, karena begitu besar kasih-Nya melalui tubuh dan darah-Nya. Oleh imanmu itu, Kristus tinggal diam di dalam hatimu. Itulah panggilan misteri-misterion buat kita semua. Allah di dalam kita, Allah bersama dengan kita, agar kita semua tertanam di rumah Tuhan ini. Kita semua berakar di rumah Tuhan. Bacaan kita yang pertama, orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Itu berarti saudara, ditanam bersama, di mana Allah diam di dalam kita. Ia akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi tertanam, saudara, di rumah Tuhan. Itu dimulai dari keputusan kita untuk kita sungguh-sungguh mau tertanam di dalam jemaat dan gereja Tuhan. Dan saya tahu ini sudah tidak out of today buat orang Amerika. Tidak banyak lagi orang bergereja di Amerika mau tertanam di satu jemaat lokal. Jalan keliling sana kemari, gereja hanya menjadi tontonan entertainment, meloncat ke sana, meloncat ke sini. Tetapi hari ini saudara, kita dipanggil, kita harus tertanam dan berakar di gereja setempat. Menemukan habitus dan komunitas kita, dan itulah yang dikehendaki agar GKI San Jose menjadi salah satu habitus bagi kita tertanam di dalamnya. Menjadi rumah Tuhan itu tidak dapat kita peroleh dengan memisahkan diri dari gereja dan jemaat. Yang dimaksud tubuh pertama-tama itu adalah tubuh Kristus. Dan karena kita merupakan anggota-anggotanya, maka kita pun Kristus ada di dalam kita. Tetapi itu bukan berarti kita dapat sendiri-sendiri dan memisahkan dari tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Kita harus tertanam, berakar di dalam gereja dan bertumbuh. Maka dalam firman Tuhan tidak pernah ada tempat sendiri dan egois. Kita semua dijadikan satu. Maka kata persekutuan, bersama-sama, satu dengan yang lainnya, itu selalu menjadi kata yang harus. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang atau 3 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan. Mengapa tidak dikatakan sendiri seorang-seorang?
2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Rumah Tuhan hadir di dalamnya. Kita dipanggil untuk tertanam di rumah Tuhan. Dengan kita tertanam, artinya tertanam itu tidak berpindah-pindah, tidak, kita berakar di dalamnya, di rumah Tuhan, bersama-sama mengalami Tuhan yang diam di dalam kita. Dan itulah jaminan bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan di dalam kita. Itu jaminan kemerdekaan, itu berkat, itu pemeliharaan, itu perlindungan yang luar biasa. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam iman ini. Izinkan saya untuk mengakhiri. Itu bukan berarti kalau Allah ada bersama dengan kita, maka seluruh hidup dan perjalanan kita ini semuanya lancar, tak ada masalah, tak ada beban, dan kita menjadi prosperity gospel, bahwa kita semua tak ada pergumulan, tak ada sakit. Kita masih hidup dalam onak duri dunia. Godaan, tantangan, ujian, pencobaan akan meliputi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang membuat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai rumah Tuhan, bertahan kokoh dan tak pernah goyah dan rubuh meskipun badai datang silih dan berganti. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus di Matius 8:22 berkata kepada murid-muridnya sendiri, mari kita bertolak ke seberang di danau. Yesus yang memerintahkan, Yesus yang memanggilnya sendiri untuk bertolak pergi ke seberang. Tetapi apa yang terjadi saat mereka berlayar di danau itu? Angin, badai dan gelombang datang dengan luar biasa, menerpa, menyerang mereka. Mereka semua sibuk mengatasi kehidupan mereka, dan akhirnya mereka putus asa. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dan ingat kisah itu, apa yang dilakukan Yesus? Tidur di dalam gurita, begitu nyamannya. Semuanya goyah begitu rupa, dan akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Sebelumnya bicara Tuhan, sekarang bicara Guru, Guru, kami semua binasa. Kami semua binasa. Padahal ada Yesus juga di situ, Tuhan, saudara. Tapi mereka yakin bahwa mereka semua binasa, tak ada harapan. Dan kita tahu Yesus kemudian berdiri dan melihat kepada mereka, dan melihat badai dan air, dan kemudian berkata, hai angin, air, badai dan gelombang, berhentilah. Seketika itu juga berhenti. Dan apa yang dilakukan kemudian Yesus? Dia menoleh kepada murid-muridnya dan berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Di mana imanmu? Maka saudara, inilah panggilan kita untuk kita percaya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Akan ada masalah, tidak ada makan, tetapi mana dicurahkan. Akan ada laut terbentang di depan, tapi Allah akan membelah laut itu menjadi dua. Tak ada daging, Allah menurunkan burung dan gagak. Dan saudara, itulah yang mau diyakinkan kepada kita untuk kita memiliki iman. Meskipun kita hidup di dunia penuh dengan tantangan, masalah, godaan, tapi kita rumah Tuhan. Allah beserta dengan kita. Allah ada di dalam kita untuk menghadapi semua tantangan. Tidak takut, tidak khawatir. Mari kita sungguh-sungguh tertanam di rumah Tuhan. Amin.